Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Dan materi kerohanian yang pertama mungkin yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah yang ke-1 materi perluasan masjid, dan yang kedua materi banyaknya masjid. Marilah kita sama-sama untuk membahasnya dengan materi tersebut. Ada rencana perluasan masjid di salah satu daerah di sisi kanan dan sisi kiri, serta belakang masjid tersebut ada rumah-rumah penduduk, sementara di depannya adalah sebidang tanah wakaf untuk masjid. Apakah boleh menjadikan tanah tersebut sebagian dari masjid sehingga nanti masjid tersebut dapat menampung semua jamaah untuk sholat? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah masjid bagi Allah dan itu dilakukannya semata-mata karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dan dianjurkan kepada para penduduk setiap kampung untuk membangun masjid sehingga mereka mudah menunaikan sholat. Bahkan sebagian ahli fikih di sini berkata, boleh membangun masjid di atas jalan apabila hal itu tidak menyulitkan masyarakat. Tetapi kalau untuk bisa menyulitkan masyarakat berarti tidak boleh membangun masjid di atas jalan. Kita mengerti bahwa maksud didirikannya masjid adalah untuk menyediakan tempat salat yang cukup bagi orang-orang yang hendak mengerjakan sholat. Ketika masjid telah selesai dibangun, baik yang membangunnya itu penguasa atau orang yang berada maupun rakyat, dan telah keluar izin untuk mengerjakan salat di dalamnya, serta sudah pernah ada orang yang mengerjakan salat di dalamnya, walaupun hanya sekali, maka masjid tersebut telah menjadi wakaf dan milik seluruh muslim. Tidak boleh melarang seorang pun untuk mengerjakan salat di dalamnya, dan juga tidak seorang pun boleh memilikinya secara pribadi. Masjid harus tetap pada keadaannya, yaitu sebagai tempat yang digunakan untuk beribadah. Di sini ahli fikih juga yang mengatakan apabila diperlukan dan tidak membahayakan, boleh memperluas masjid dengan mengambil sebagian sebidang tanah tersebut. Jika masjid sudah begitu sempit untuk menampung semua orang yang sholat, sementara tanah di sampingnya milik orang lain atau milik tetangga, maka boleh membeli terhadap yang punya tanah tersebut atau kepada tetangga tersebut. Dan jika tanah tersebut adalah tanah wakaf untuk masjid, jadi intinya gini, kalau kita dikasih wakaf tanah untuk membuat masjid,
kita dipakai untuk beribadah. Nah, tanah tersebut tuh boleh kalau masih ada sisa-sisanya boleh dibangun lagi ke pinggir-pinggirnya. Terus sementara kalau kita punya tanah wakaf itu berarti kita harus benar-benar diwakafkannya itu terhadap orang yang bisa memegangnya tersebut. Dan jika ada orang yang mengambil tanah wakaf tersebut, sanak keluarganya mungkin ya, nah itu tidak akan menjadi berkah kepada ahli yang memberikannya wakaf tersebut kepada orang yang berhaknya jika saudaranya ada yang mengambilnya. Maka kalau tanah wakaf tersebut digunakan dengan secara baik-baik, dimanfaatkan dengan secara yang baik, maka akan menjadi pahala atau berkah kepada kita semuanya. Dan untuk penjelasan yang tadi, kita dilanjutkan dengan penjelasan memperbanyak masjid. Boleh nggak memperbanyak masjid? Nah, di sini kita bareng-bareng ya, kita untuk membahasnya. Kami mempunyai sebuah desa yang penduduk laki-lakinya yang telah balik berjumlah 80 orang desa. Kami terdiri atas 2 kabilah dan mempunyai sebuah masjid 2 yang hanya dapat menampung 40 orang. Karenanya masjid itu tidak dapat menampung semua penduduk desa. Untuk mengerjakan salat di dalamnya apabila ditambah dengan 30 orang yang datang dari luar desa yang bisa mengerjakan salat di masjid. Atas dasar itu, salah satu kabilah membangun masjid yang dapat menampung semua penduduk desa dan juga orang-orang yang datang dari luar desa. Namun hal itu menyebabkan terjadinya perselisihan di antara 2 kabilah. Mungkin perselisihannya karena sudah ada masjid, tetapi masjid itu tidak bisa menampung semuanya dan membuat masjid tersebut. Nah, nanti mungkin ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya, mungkin penduduk satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya mereka mengerjakan sholat di 2 masjid yang berbeda. Bisa nggak mengerjakan di 2 masjid yang berbeda? Boleh, tidak apa-apa mengerjakan sholat di 2 masjid yang berbeda. Pada saat yang sama masing-masing masjid itu pun hanya digunakan oleh tidak lebih dari 30 orang. Apakah sah hukumnya mengerjakan sholat pada kedua masjid tersebut ataukah hanya sah pada satunya saja? Jika demikian masjid yang mana yang sah mungkinnya? Jadi kedua-duanya sah, tetapi jika terlalu jauh, untuk melaksanakan sholat itu tidak apa-apa. Dah hanya untuk menampung biar bisa mengerjakan sholat dengan secara terus di sini para ahli fikih juga mengatakan di sini ya bahwa masjid yang paling utama adalah Masjid Haram, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, dan kemudian Majlis di Quds. Setelah ketiga masjid di atas, maka yang lebih utama adalah masjid yang lebih tua usianya. Jika 2 masjid mempunyai umur yang sama, maka yang lebih utama bagi seseorang adalah masjid yang paling dekat dengan rumahnya. Jika keduanya sama-sama dekat, maka yang lebih utama adalah yang lebih banyak jamaahnya. Ataupun juga jika kita melakukan sholat pingin di masjid itu tetap tidak mau pindah ke masjid yang satu lagi, tidak jadi masalah. Yang buat kita merasa nyaman, merasa enak, dan merasa lebih menjalankan kita terhadap melaksanakan kewajiban kita sholat terhadap diri kita sendiri dan melaksanakannya. Satu hal yang penting dipelihara oleh kaum muslim di mana saja ialah jiwa persatuan, persaudaraan, dan kecintaan satu sama lain. Karena mereka beragama dengan agama yang satu, membaca kitab yang satu, menghadap kiblat yang satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan memperoleh petunjuk melalui sunnah Nabi yang satu. Bagaimanapun mereka tidak boleh menjadikan masjid atau salat sebagai bibit perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Jadi keduanya boleh melakukan dimanapun. Yang penting kita tujuannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syariatnya menjadi tenang, menjadi lebih baik lagi, dan apapun yang kita kerjakan adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Salat boleh dilakukan di kedua masjid tersebut, namun tidak boleh mengatakan bahwa masjid ini adalah masjid kabilah. Maksudnya tidak boleh mengajarkan ini adalah masjid saya, tidak boleh, karena ini untuk semua orang, untuk orang banyak, biar kita mendapatkan pahala lebih bagus lagi. Jadi untuk semua orang lah kalau kita beribadah tujuan hanya kepada Allah. Biar tidak ada terjadi perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita saling kekeluargaan, saling mengingatkan dan saling kekeluargaan agar mendapatkan pahala di sisi yang terbaik untuk kita sendiri. Terima kasih untuk kerohanian hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.